Ini adalah board saya, jadi ini menceritakan mengenai kayak latar belakangnya. Jadi latar belakang dari penentuan kayak common space sebagai ruang perluasan dari ruang kelas, karena kebutuhan ruang kelas di sekolah itu makin besar ya karena adanya pandemi COVID, di mana kita harus kayak menjaga jarak antara satu sama lain. Jadi di sini ada beberapa kayak teori yang saya gunakan, ada kayak teori dari Oxford dan Hawkins itu mengenai sense of place. Jadi bagaimana individu seseorang itu menyadari atau mengalami tentang sebuah tempat di mana tempat ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempengaruhi perilaku seseorang dalam memahami fungsi dari tempat itu. Jadi bagaimana pengguna itu dapat memahami apa sih sebenarnya manfaat dari fungsi dari tempat ini. Terus ada juga yang kayak menurut Joseph Prijotomo itu bagian bangunan yang berupa rongga di antara kayak kedua objek itu menjadi kayak maksudnya menjadi mengelilingi dan melingkup kita. Jadi kayak dia itu ruang itu terbentuk di antara ruang yang berbeda, di mana ruang ini ruang kosong, tapi ruang kosong ini tetap kita bisa sebut sebagai ruang karena dia itu ruang kosong yang menghubungkan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Jadi di sini ruang kosong ini saya manfaatkan sebagai ruang kayak common space yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan dari kelas. Jadi ini dari beberapa analisis sebelumnya bahwa common space yang sebelumnya itu kita manfaatkan konsep peletakannya itu adanya di pusat bangunan. Jadi untuk yang sekarang ini bagaimana common space yang dulunya di pusat bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh semua siswa untuk berkumpul di satu common space ini itu kayak dibagi ke dalam beberapa common space untuk mengantisipasi pengumpulan terpusat ini. Jadi kayak sebelumnya kita bisa lihat persentasenya seperti ini, terus dengan adanya kayak pembagian common space ke dalam beberapa titik dengan posisi peletakan kelas. Jadi kayak kelasnya di sini langsung common space, satu common space ini untuk satu kelas ini, jadi kayak common space ini kayak jadi privasi untuk satu kelas ini gitu. Jadi tidak bisa dimasuki oleh siswa lain ke dalam common space ini. Tuh kayak dia tuh kayak semuanya tuh jadi sebanding gitu. Jadi tidak ada yang lebih besar, lebih kecil gitu. Terus dia itu jadinya kayak common space ini tidak mengumpulkan semua siswa di satu titik, tetapi dengan pembagian ini jadinya semua siswa itu kayak terbagi ke dalam beberapa titik gitu. Karena ruang kelasnya itu juga bisa diakses dari beberapa titik gitu, kayak ada 3 titik. Terus ini juga dari segi kayak relasinya itu relasi antara common space dengan ruang kelas, terus relasi antara pengguna dengan pengguna di dalam kelas dan di luar itu seperti apa. Jadinya kayak dia itu terjadi banyak perubahan sekali, di mana perubahan ini terjadi ketika fungsi common space yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai tempat untuk berkumpul sekarang menjadi tempat kayak untuk perluasan dari kelas, di mana tempat untuk perluasan dari kelas ini meningkatkan semangat belajar anak-anak gitu. Terus ada sirkulasi udara, kayak sirkulasi udara yang baik itu karena cross ventilation yang bukaan di sisi pinggirnya tuh 1/6 sampai 1/8 dari luas lantai gitu. Terus ketinggian untuk kayak menghasilkan sirkulasi cross ventilation yang baik itu tinggi ruang itu sekitar 3 meter gitu. Terus ini pencahayaan, dari segi pencahayaan itu pencahayaan yang baik adalah daylighting jika kita gunakan pencahayaan alami supaya tidak terlalu panas. Terus kayak suhu ideal di dalam ruang itu 24-26 derajat, dimana kelembabannya itu 50-60% untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan semangat belajar siswa atau menjaga kenyamanan termal dalam ruang. Terus ini ada kayak
saya bikin pembagian ruang dengan Dena, jadi ada common space, ruang kelas, jadi ruang kelas ini langsung common space. Terus ada movementnya seperti apa, ada bukaan 3, jadi orang itu bisa jadi siswa itu bisa masuk langsung dari luar ke ruang kelas. Terus hubungan antara ke kelas dengan common space ada bukaan juga. Terus ruang kelas ke sisi koridor juga ada bukaan gitu. Terus ini ada common space, ruang perpustakaan, terus ada toilet, ada ruang guru, KS, laboratorium, ruang olahraga, tempat olahraga, ada gudang seperti itu. Ini ada kayak sistem sirkulasinya dari titik sini, pembagiannya seperti apa ke dalam ruang. Terus ini kayak ada hero image yang saya coba buat. Ini dia itu kayak ada beberapa titik yang poin inti yang saya ambil, kayak ada di koridor, aktivitas orang di koridor seperti apa, terus di dalam ruang kelas aktivitasnya seperti apa, terus di common space aktivitasnya relasi antara luar sama dalamnya seperti apa, terus ini kayak aktivitas di dalam common space-nya seperti apa, kayak jadinya ada kayak kelompok belajar kecil atau mereka bisa sambil duduk berbelajar gitu. Ini secara keseluruhannya, jadi kayak mereka bergeraknya seperti apa kita bisa lihat di sini. Mungkin itu saja sih. Terima kasih.